Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perbuatan buruk akan berbuah keburukan. Karena itu keburukan adalah sesuatu yang pada dasarnya tidak mungkin disenangi oleh siapapun. Di mana nikmatnya keburukan? Setiap perbuatan buruk pada akhirnya akan menimbulkan kerugian dan akan mengotori hati manusia. Manusia pada akhirnya akan menyadari untuk apa ia melakukan hal bodoh semacam itu. Tidak akan ada kehidupan surgawi bagi manusia kecuali jika dia menghindarkan diri dari keburukan dan beriman kepada Allah Ta'ala. Karena itu bagi orang yang bertaubat dan beriman kepada Allah Ta'ala sebelum musibah tiba, Allah Ta'ala akan menolongnya pada waktu terjadi musibah. Tetapi bagi orang yang lalai, dia akan binasa pada saat musibah menimpa. Menurut Quran suci dan hadis, dan bisa ditemukan juga di dalam kitab-kitab terdahulu, perbuatan buruk kedua orang tua terkadang dapat juga membawa bencana kepada anak-anaknya. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Asy-Syams surat 91 ayatnya 14 dan 15. Bismillahirrahmanirrahim. Namun mereka mendustakan utusan Allah dan menyembelih unta betina itu, maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka. Lalu Allah meratakan mereka dengan tanah, dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakannya itu. Barang siapa hidup dengan sifat acuh tak acuh kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala tidak akan mempedulikannya juga. Lihatlah di dunia ini, orang yang dalam beberapa hari tidak menyapa majikannya, maka majikan itu memandang buruk kepadanya. Begitu pula orang yang memutuskan hubungannya dengan Allah Ta'ala, bagaimana mungkin Allah akan peduli kepadanya? Sebab itu di dalam ayat di atas itu tadi Allah menyatakan bahwa Dia akan menghancurkan orang-orang seperti itu dan tidak akan peduli pada anak-anaknya. Sebaliknya Allah Ta'ala akan menjaga anak-anaknya dari orang-orang soleh. Saya ulangi lagi, sebaliknya Allah Ta'ala akan menjaga anak-anak dari orang-orang soleh dan bertakwa, sebagaimana ditunjukkan di dalam firman Allah surat Al-Kahfi surat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tembok ini adalah kepunyaan dua anak yatim di kota, dan di bawahnya terdapat harta kepunyaan dua anak itu, dan ayah mereka adalah orang yang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar mereka mencapai usia dewasa dan mengeluarkan harta simpanan mereka itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Oleh sebab kesalehan dan ketakwaan ayah kedua anak yatim dalam ayat di atas itu, Allah Ta'ala sampai-sampai menjadikan Khidir dan Musa, Nabi Ulul Asmi itu sebagai pekerja-pekerja yang memperbaiki tembok rumah anak-anak yatim itu. Dan dari peristiwa ini kita bisa mengetahui derajat sang ayah dari anak
yatim itu. Dalam kitab-kitab terdahulu juga ditemukan kisah semacam itu. Allah Ta'ala memberikan berkah kebaikan hingga 7 generasi. Daud alaihissalam bersabda bahwa beliau tidak pernah melihat anak-anak orang yang bertakwa itu mengemis. Inilah rezeki keridhaan Allah yang hanya menjadi haknya orang-orang bertakwa dan tidak diterima oleh yang lainnya. Demikian pesan Hadrat Mirza Ghulam Ahmad Mujadid abad ke-14 Hijriah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.